Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanda Ramadhani Akmal dengan NIM H54012210056. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait structural break. Berikut outline-nya yang mana saya akan membahas terkait apa itu structural break, mengapa structural break dapat terjadi, siapa yang menemukan konsep structural break, kapan dikatakan mengalami structural break, lalu di mana structural break dapat ditemukan, dan bagaimana cara mendeteksinya. Apa yang dimaksud dengan structural break? Structural break itu adalah perubahan mendadak dalam pola data atau hubungan antar variabel dalam suatu model ekonomi atau statistik. Nah, perubahan ini dapat menyebabkan model yang sebelumnya valid menjadi tidak relevan. Nah, contohnya itu ada di pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara tiba-tiba berubah drastis setelah krisis finansial, maka bisa jadi telah terjadi structural break di sana. Dan mengapa structural break dapat terjadi? Structural break ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Contohnya itu seperti perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, perkembangan teknologi, atau peristiwa eksternal lainnya seperti pandemi atau bencana alam. Nah, ketika faktor-faktor ini mempengaruhi hubungan antar variabel dalam sebuah model, maka pola data bisa mengalami perubahan yang signifikan atau structural break tersebut. Siapa yang menemukan konsep structural break? Konsep structural break ini pertama kali diperkenalkan oleh James B. Ramsey pada tahun 1969, yaitu melalui uji riset yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan spesifikasi model. Namun, salah satu metode paling dikenal untuk mengidentifikasi structural break adalah uji Chow yang diperkenalkan oleh Gregory Chow pada tahun 1960. Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hubungan regresi sebelum dan sesudah titik tertentu dalam data. Kapan data tersebut dapat melihat struktural break-nya gitu, mengalami struktural break. Data dikatakan mengalami struktural break ketika terdapat perubahan pola yang signifikan dalam data tersebut. Nah, tanda-tandanya bisa berupa lonjakan atau penurunan tajam, perubahan kemiringan garis tren, atau peningkatan volatilitas yang drastis. Jika kita melihat grafik pertumbuhan ekonomi, structural break terjadi ketika setelah suatu periode, yaitu tren pertumbuhan mengalami perubahan yang tidak sejalan dengan pola sebelumnya. Di mana structural break biasanya bisa kita temukan gitu. Study case-nya, structural break ini bisa terjadi di berbagai sektor. Misalkan di ekonomi makro, kita bisa melihatnya saat ada perubahan inflasi atau suku bunga secara tiba-tiba. Lalu di pasar saham juga bisa. Structural break sering terjadi ketika harga saham mengalami lonjakan atau penurunan drastis akibat perubahan kebijakan atau krisis. Nah, di sektor teknologi, kita bisa melihatnya saat ada inovasi besar yang mengubah struktur industri, seperti peralihan dari ponsel konvensional ke smartphone. Bagaimana caranya kita mendeteksi structural break? Nah, ada beberapa metode nih untuk mendeteksi structural break. Yang pertama itu cek grafik. Kita lihat nih secara grafik apakah terdapat structural break atau tidak. Nah, yang kedua yaitu Chow test atau uji Chow yang mana digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hubungan regresi sebelum dan sesudah periode tertentu. Ada juga Chusum and Chusumki test atau uji Chusum dan Chusumki bisa digunakan untuk mengukur kestabilan regresi dalam jangka panjang. Lalu bisa juga OLS test by Perron yang mana membantu mendeteksi beberapa titik perubahan dalam data. Nah, dengan metode-metode yang ada ini, kita bisa menentukan kapan dan di mana terjadi structural break dalam data. Sekian penjelasan materi terkait structural break. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan melakukan demo uji structural break di aplikasi Stata. Nah, di sini sudah ada datanya, data jumlah reksadana syariah dari Januari 2020 hingga Desember 2022.
Nah, habis itu kita bakal copy, tapi cukup yang Rex-nya aja, kita copy. Lalu kita buka Stata, kita langsung ke data editor. Kita paste data yang udah kita copy tadi. Jangan lupa dengan variable names. Nah, kita bakal nambahin variabel waktunya. Boleh diketik gen test sama dengan lalu ketik lagi karena data kita bulanan. Lalu data kita itu dari tahun 2020 bulan 1. Kemudian langsung kita enter. Nah, ini sudah ada variabel T-nya, lalu variabel new T-nya. Nah, untuk new T-nya ini kita bakal ngubah formatnya jadi bulanan. Jadi monthly. Ini. Langsung klik OK. Nah, di sini sudah terubah new T-nya 2020 bulan 1 hingga 2022 bulan 12. Lalu kita akan mengset waktunya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk time variabelnya itu 2020 bulan 1 hingga 2022 bulan 12, lalu untuk deltanya itu per 1 bulan. Nah, selanjutnya dari data yang ada kita bakal analisis apakah data ini terdapat breakpoint atau tidak melalui grafik atau visualisasi data. Dapat dilihat secara visualisasi data atau grafiknya itu terdapat breakpoint pada tahun 2021 ya, antara bulan 1 bulan 2 hingga tengah-tengah antara Juni Juli ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengregres data tersebut untuk melihat hasil dari persamaannya tadi. Hasil permodelannya seperti apa nantinya. Boleh ketik. Dari hasil yang ada dapat kita lihat dari nilai koefisien konstantanya, yang mana ini menunjukkan bahwa rata-rata nilainya itu adalah sekitar 53066,61. Lalu untuk tingkat signifikansi statistik, yang mana nilainya 22,56. Dia juga mengonfirmasi bahwa rata-rata ini berbeda dari 0 secara signifikan. Nah, ini merupakan hasil dari salah satu langkah Chow test. Selanjutnya kita lakukan Q-sum test atau cumulative sum test, yang mana ini untuk mendeteksi perubahan struktural dan regresi yang ada ini seiring waktu. Boleh ketik stat sp Q-sum. Dapat dilihat untuk Q-sumnya itu yang mana garis merah ini menunjukkan pergerakan kumulatif dari residual regresinya. Nah, karena garis merahnya ini berada di dalam area abu-abu ini, maka model dianggap stabil. Walaupun di sini ya di 2021 bulan 1 ini ada kenaikan hampir keluar, tapi tetap saja disebut model ini stabil. Di tes statistiknya itu nilainya 0,9995 yang mana lebih besar dari nilai kritis yang 5%. Sehingga disimpulkan ada indikasi break struktural dalam model. Selanjutnya kita bakal mendeteksi atau menganalisis apakah dari data tersebut terdapat break struktural tunggal atau single structural break, yang mana tes ini membantu kita untuk menentukan apakah ada perubahan signifikan dalam parameter model pada satu titik waktu tertentu. Boleh ketik spacing.
Di sini bisa kita lihat untuk trimmed sampelnya, yang mana trimmed sampel ini untuk menghindari bias di awal dan akhir periode. Maka dari itu, hanya menganalisis data dari Juli 2020 hingga Juli 2022. Lalu ini estimated break date-nya, yang mana mendeteksi bahwa titik break struktural terjadi pada bulan Mei tahun 2021. Dan untuk nilai dari swab-nya, swab yang tes statistiknya bernilai sangat tinggi ya. Dan untuk p-value-nya itu sangat signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, karena p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka dari itu kita menolak H0, yang artinya terdapat break struktural yang signifikan pada bulan Mei tahun 2021. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwa ada di satu titik tertentu yang mana break strukturalnya itu terdeteksi. Nah, kita bakal lihat apakah setelah tanggal yang ditentukan itu, yaitu bulan Mei 2021 itu, setelah itu apakah terdapat struktural break lagi atau tidak. Boleh ketik start. Masukin TM, lalu masukin yang estimate break date-nya tadi. Lalu kita enter. Nah, di sini hasil dari analisis saya yang mana break date-nya itu bulan Mei tahun 2021, dan untuk nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05 ya. Maka dari itu hasil ini signifikan terdapat terdapat break struktural break itu. Yang mana artinya menolak H0. Kalau H0 itu berarti terima H1, terima H1 berarti terdapat struktural break. Sekian demo uji analisis struktural break di aplikasi Stata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.